Pada video kali ini, kita akan membedah kriminal terkejam dari tiap benua. Dan untuk permulaan, kita langsung masuk ya ke kandang macannya. Inilah kasus paling sadis dari setiap negara di Amerika Selatan. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Argentina. Definisi mimpi buruk siang bolong beneran kejadian di sini, teman-teman. Jadi, pada tanggal 25 Februari 2025, ada seorang ibu di Argentina yang ceritanya nih mau belanja sebentar dan ninggalin anaknya yaitu Kim Gomez yang berumur 7 tahun di dalam mobil. Nah, masalahnya baru aja ibu ini turun, ada dua remaja nekat langsung nyolong mobil itu. Sebenarnya sih, sang ibu juga sempat berjuang mati-matian ya. Bukan untuk menyelamatkan mobilnya, tapi karena dia tuh mendengar ada teriakan anaknya dari dalam. Tapi para pelaku tuh bodo amat dan tancap gas terus. Nah, disinilah bagian yang paling heartbreaking. Kim nyoba keluar dari mobil atau mungkin didorong pelaku, tapi apesnya sabuk pengamannya tuh nyangkut. Akibatnya, tubuh kecil Kim mobil di aspal sejauh beberapa blok sampai akhirnya mobil itu nabrak tiang listrik. Kim ditemukan dunia di bawah kolong mobil karena kehabisan dan juga luka trauma parah. Yang bikin cerita ini makin dramatis adalah reaksi dari keluarga salah satu pelakunya yang baru berusia 17 tahun. Bapaknya tuh beneran murka dan juga ngasih statement pedes banget. Dia sampah, biarin dia membusuk di penjara untuk bayar dosanya. Saya nggak bakal ngeluarin dia. Respect ya untuk bapaknya yang milih keadilan daripada ngelindungin anak durhaka. Sedangkan pelaku yang satu lagi ternyata baru berusia 14 tahun, di mana menurut hukum sana nggak bisa dipidana sehingga cuma masuk rehabilitasi remaja. Bikin emosi banget kan hukumnya? Kolombia. Di September 2022 lalu, seorang ibu melapor ke polisi kalau anaknya yang baru berusia 6 tahun hilang waktu disuruh pergi ke warung. Tentu, polisi udah nanggepin hal ini secara serius dan mulai keliling untuk mencari petunjuk. Tapi, taunya hal ini cuma akal-akalan sang ibu dan ayah tiri sang bocah doang dong. Iya, anak ini ternyata oleh mereka karena keduanya tuh terlibat dalam sekte sesat bernama Los Carneros untuk tujuan ritual pesugihan. Nah, mereka berdua ini nyatanya adalah pemimpin sekte sesat itu ya. Ayah tirinya yang berprofesi sebagai penambang emas ngaku dapat wangsit kalau di dalam tubuh Maxi atau si anak tadi ada roh jahat yang menghalangi mereka untuk menemukan harta karun emas. Dan solusinya, Maxi harus dibersihkan. Selama 2 hari, bocah malang itu dalam ritual sadis sampai jenazahnya pun baru ditemukan 36 hari kemudian setelah digali ulang. Masalahnya nih, waktu ditangkap, si ayah tirinya sempat pura-pura kesurupan dan juga ngamuk biar dikira gila, padahal mah acting doang guys. Dan beruntungnya hakim di sana nggak pandang bulu ya, di mana pasangan kejam ini diberikan hukuman 47 tahun penjara. Meksiko. Sekitar 7 bulan lalu, sebuah kasus di Meksiko sempat bikin masyarakatnya tuh marah karena nyawa seorang anak masa cuma dihargai seharga cicilan handphone aja sih. Jadi gini ceritanya. Bocah 5 tahun bernama Fernando ini oleh 3 orang rentenir di Meksiko cuma karena ibunya tuh nggak bayar hutang sebesar 1.000 peso Meksiko atau sekitar 900.000 rupiah. Nah, berhubung ibunya emang punya keterbatasan fisik dan lagi kesulitan ekonomi, tukang rentenirnya tuh langsung main angkut Fernando aja untuk jadi jaminan sampai hutangnya si ibu tuh lunas. Ibunya yang punya disabilitas udah mohon-mohon sampai lapor polisi, tapi laporannya tuh malah di-ghosting alias nggak ditanggepin serius sama aparat. Nah, seminggu kemudian polisi baru gerak setelah mencium bau busuk dari rumahnya pelaku. Dan endingnya pun tragis banget. Fernando ditemukan udah di dalam karung plastik. Ternyata selama disandra, bocah polos itu disiksa, nggak dikasih makan minum, dan kepalanya benda tumpul yang diduga adalah palu. Bayangin deh, mereka tuh tega membunuh anak kecil cuma demi uang segitu. Kasus ini viral banget ya karena menunjukkan bobroknya respons polisi di sana. Kalau aja nih mereka gerak cepat waktu ibunya lapor pertama kali, Fernando mungkin masih bisa diselamatin nggak sih? Venezuela. Di
Dijuluki The People Eater alias si pemakan manusia, Dorangel Vargas merupakan seorang tunawisma yang tinggal di kolong jembatan daerah Tariba, Venezuela. Nah, yang bikin merinding secara terang-terangan nih, dia mengaku udah makan selusin orang dari tahun 1997 sampai 1999 dengan alasan untuk bertahan hidup. Pokoknya target dia tuh adalah orang yang lagi jogging dengan menggunakan tombak buatan sendiri. Uniknya, dia punya prinsip cuma mau makan laki-laki, terutama yang badannya sehat, kayak pelari ataupun pekerja kasar ya. Dia nggak mau tuh makan wanita karena menurutnya wanita itu manis dan gak pernah ganggu siapa-siapa. Ya gentleman sih, tapi tetap aja kanibal kan? Kisah horornya pun baru kebongkar di tahun 1999 waktu polisi menemukan sisa-sisa tubuh manusia di dekat gubuknya. Waktu digerebek, polisi langsung mual karena menemukan panci berisi daging manusia yang lagi dimasak jadi sup, semur, sampai jadi isian pastel juga. Ya, bagian tubuh yang gak akan dimakan biasanya akan berujung dibuang ke sungai atau dikubur. Nah, ternyata setelah diselidiki, Vargas ini pengidap skizofrenia paranoid parah. Dan karena dianggap gangguan jiwa, dirinya nggak bisa dihukum penjara biasa ya. Tapi sekarang dia diisolasi seumur hidup di sel khusus di Táchira, Venezuela. Nicaragua. Niat hati mau menang main petak umpet, tapi malah berakhir tragis cuma gara-gara satu keputusan salah tempat ngumpet. Kejadian ini menimpa bocah 6 tahun di Esteli, Nicaragua pada tanggal 25 November 2025. Nah, waktu lagi asik main petak umpet sama temen-temennya, dia punya ide nih untuk ngumpet di dalam kardus bekas yang tergeletak di pinggir jalan dan dekat tumpukan sampah. Apesnya, posisi kardus itu nyampur banget sama sampah yang lain. Dan waktu ada truk pengantar soda lewat serta belok pelan, supirnya tuh bener-bener gak sadar kalau kardus itu ada isinya. Tanpa sengaja, ban belakang truk itu kardus tempat si bocah ini lagi sembunyi. Warga sekitar langsung tuh ya teriak histeris, tapi sayang, nyawanya gak ketolong. Supir truknya pun sempat dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun karena hasil rekaman CCTV nunjukin kalau kejadian ini murni kecelakaan, si supir pun dibiarin pergi tanpa dapat tuduhan apa-apa. Benar-benar pelajaran mahal banget ya untuk selalu waspada kalau main di jalan raya, guys. Brazil. Pernah gak sih kalian jajan gorengan enak, murah, terus mikir, ini isinya daging apaan ya? Kok gurih banget? Hati-hati ya guys, karena di Brazil ada kejadian nyata yang beneran bikin mual seumur hidup. Jadi pelakunya ada sang suami yaitu Jorge Beltrão, istrinya Cristina da Silveira, dan juga selingkuhannya yaitu Bruna da Silva yang punya sekte iblis sesat di kota Garanhuns. Mereka punya misi gila di bumi untuk membersihkan populasi dengan cara wanita muda yang dianggap tidak suci. Nah, cara ngilangin barang buktinya adalah dengan motong-motong dagingnya, kemudian dimasak jadi makanan mereka sendiri, dan beberapa berujung dijual atau disumbangin seperti yang aku bilang tadi. Bayangin ya, orang yang udah terlanjur makan ginian tuh fix trauma seumur hidupnya gak sih? Rahasia gelap ini pun baru terbongkar semenjak salah satu dari mereka pakai kartu kredit korban untuk belanja, sehingga polisi bisa langsung nge-track dan juga ngegerebek rumahnya juga. Endingnya, ketiga pelaku divonis penjara puluhan tahun karena korbannya diperkirakan ada lebih dari 10 orang. Guatemala. Pernah dengar video viral mengerikan berjudul Miss Pac-Man yang sempat seliweran di internet nggak guys? Please jangan pernah ketawa atau nyari videonya untuk iseng ya. Karena di balik julukan itu ada kisah nyata femisid paling sadis yang dialami seorang wanita di Guatemala. Ceritanya tentang seorang ibu bernama Alejandra Ecochu yang dikenal warga sebagai cewek ramah, baik dan juga nggak aneh-aneh. Tapi karena nikah sama Mario Tut Ikal yang merupakan red flag berjalan, ya akhirnya dia terjebak toxic relationship parah. Cowok ini tuh cemburuan, kasar, dan juga obsesif deh. Alejandra aja sering diserang nih pakai berkali-kali sampai tangannya tuh putus waktu berusaha menghalang serang-serangan itu. Bahkan bagian wajahnya hancur parah juga loh. Iya, seriusan. Jadi hal ini terjadi tanggal 29 Oktober 2018 di mana mirisnya tetangga tuh telat nolong dan ambulans pun baru datang 45 menit kemudian sehingga nyawanya tuh nggak ketolong.
Bagian yang bikin emosinya nih, ada orang yang tega ngerekam detik-detik terakhir Alejandra waktu lagi sekarat dan juga menyebarkan videonya. Jahat banget kan? Gara-gara luka di wajahnya yang menganga itu, netizen yang gak punya empati malah menjulukan dia tuh Miss Pac-Man. Bayangin, orang yang lagi meregang nyawa malah dijadiin bahan meme. Beruntungnya, si pelaku bernama Mario ini berhasil ditangkap dan juga akhirnya divonis 50 tahun penjara. Guyana. Sampai sekarang, kayaknya kasus paling kelam di Amerika Selatan adalah tragedi Johnstown di Guyana pada tahun 1978 ini deh ya. Soalnya ini tuh bukan pembunuhan biasa, tapi pembantaian massal yang dipimpin sama pemimpin sektenya sendiri, yaitu Jim Jones. Jadi gini, Jim membawa 900 pengikutnya dari Amerika ke tengah hutan Guyana untuk bangun utopia atau semacam komunitas impian yang jauh dari dunia luar. Awalnya sih kelihatan damai ya, tapi aslinya mereka tuh diisolasi dan juga diperlakukan seperti tahanan. Nah, petaka dimulai waktu anggota Kongres Amerika, yaitu Leo Ryan, datang untuk investigasi karena dengar laporan penyanderaan. Jim Jones ini langsung panik, boroknya tuh ketahuan, dimana akhirnya dia nyuruh anak buahnya Leo Ryan di bandara dong teman-teman. Karena sadar bakal digerebek pemerintah Amerika, Jim Jones pun langsung memerintahkan diri revolusioner. Malam itu jadi neraka dunia. 900 orang lebih nih, termasuk ratusan anak-anak, dipaksa minum serbuk minuman anggur merek Flavor 8 yang sudah dicampur dengan sianida. Yang nolak, mereka dipaksa minum atau disuntik racun secara paksa. Plot twist yang bikin emosi, waktu semua pengikutnya tewas kesakitan karena racun, Jim Jones malah mati enak dengan cara kepalanya sendiri. Benar-benar pemimpin yang pengecut ya. Chili. Gara-gara satu kejadian rusuh, efeknya bisa ngerembet jadi tragedi maut untuk orang lain yang gak tahu apa-apa. Ini pelajaran mahal banget ya soal blind spot kendaraan besar teman-teman. Kejadiannya di Santiago, Chili pada tanggal 9 Juni 2023. Waktu itu lagi chaos banget karena ada demo pelajar yang membakar bus dan bikin polisi tuh harus nutup jalan serta ngalihin lalu lintas ke rute lainnya. Disinilah nasib sial menimpa Andrea Costa Carmona yang berusia 41 tahun. Waktu dia lagi buru-buru mau menyeberang jalan secara diagonal karena di sisi lain ada pagar pembatas, dia nggak sadar tuh ya kalau dia masuk ke area blind spot bus besar yang lagi belok tajam. Dalam sekejap, akibatnya tuh fatal banget. Andrea terjepit di antara bodi bus dan juga tiang listrik beton di sana. Yang bikin kasus ini viral dan ngeri banget adalah bus itu sempat nyangkut dan sopirnya yang nggak sadar ada orang kejepit nyoba ngegas maju terus dong teman-teman. Hal inilah yang malah bikin korban jadi putus. Polisi nyimpulin ini tuh murni kecelakaan tragis karena posisi nyebrang yang nggak pas dan sopirnya tuh nggak lihat. Makanya dari sini please banget ya jangan pernah adu mekanik ataupun balapan lari sama bus ataupun truk yang lagi belok. Kita sih bisa lihat mereka, tapi belum tentu loh mereka lihat kita. Uruguay. Rumah sakit kan harusnya tempat untuk sembuh ya, tapi di tahun 2012 warga Uruguay malah parno berat untuk berobat. Gara-garanya ada dua perawat cowok bernama Ariel Acevedo dan juga Marcelo Pereira yang dapat julukan ngeri, yaitu The Angels of Death. Kerjaan mereka ngerawat orang. Salah ya, mereka malah hobi nyambut nyawa pasien dengan cara yang licik. Si Ariel punya metode sadis nyuntikin udara ke pembuluh darah biar pasien kena emboli, yaitu gelembung udara yang nyumbatin aliran darah. Sedangkan si Marcelo lebih suka bikin pasien overdosis obat. Totalnya ada sekitar 15-16 pasien yang lewat di tangan mereka ya teman-teman. Gila banget kan? Yang bikin emosi waktu ditanya motifnya, awalnya mereka ngeles alasannya adalah kasihan biar pasien tuh nggak menderita. Tapi ini tuh bohong banget ya, karena nyatanya banyak banget korban yang sebenarnya tuh nggak sakit parah. Motif aslinya tuh ternyata lebih gelap, dimana mereka tuh punya God Complex alias ngerasa jadi Tuhan yang berhak menentukan hidup matinya seseorang. Yang lebih parahnya lagi, mereka juga ngaku suka malas untuk ngurusin pasien yang rewel, sehingga lebih baik langsung dikirim ke akhirat aja deh. Speechless sih aku, benar-benar psikopat berkedok seragam medis ya. Bolivia. Bayangin ada pembunuh sadis yang udah dipenjara,
tiba-tiba dibebasin cuma gara-gara alasan sakit perut. Dan hasilnya, dia malah keluar untuk membantai lebih banyak orang lagi. Inilah kisah Richard Schiok dari Bolivia atau julukannya The Psychopath of El Alto. Tahun 2013, dia tuh sebenarnya udah divonis 30 tahun penjara karena membunuh wanita. Tapi di tahun 2019, ada hakim korup yang namanya adalah Rafael Alcon berujung membebaskan dia dengan alasan kalau Schiok ini tuh sakit diabetes dan juga gastritis atau sakit lambung. Padahal ini tuh cuma akal-akalan doang biar dia tuh bisa tahanan rumah. Dan bukan yang bertobat, waktu dia bebas nih, dia malah makin brutal. Modusnya pun gila banget ya. Dia suka nyamar jadi polisi, terus menjebak cewek-cewek dengan nuduh mereka bawa narkoba ataupun nawarin kerjaan. Korbannya tuh diperkosa dan juga mayatnya pun dikubur di lantai rumahnya sendiri. Polisi menemukan ada 77 jejak korban seksual meskipun mayat yang ada di rumahnya tuh cuma 2 orang aja. Dan akhirnya di tahun 2022, hakim korupnya tuh berujung ditangkap, serta Richard Schiok pun divonis lagi 30 tahun penjara tanpa adanya hak pengampunan. Gila ya, satu tanda tangan hakim yang salah, bayarannya tuh nyawa orang-orang yang gak bersalah. Suriname. Kalau dari tadi kasus psikopatnya tuh secara individu, kali ini levelnya tuh beda ya, negara yang jadi pembunuhnya. Bayangin, seorang kepala negara yang harusnya melindungi rakyat, dia tuh malah jadi dalang pembantaian dan sekarang kabur jadi buronan internasional. Peristiwanya dikenal sebagai The December Murders di Suriname pada tahun 1982. Diktator militer saat itu adalah Desi Bouterse merasa insecure sama kritik. Makanya di tengah malam, 15 orang penting seperti jurnalis, pengacara, sampai dosen pada diculik dari rumah mereka untuk dibawa ke benteng tua bernama Zeelandia. Di situ mereka disiksa selama berjam-jam ya. Ada yang rahangnya badannya sampai berkali-kali sebelum akhirnya dieksekusi. Tujuannya tahu nggak sih buat apa? Ya untuk menyebarkan teror ke warga lain biar nggak ada yang berani protes sama pemerintah. Butuh waktu selama 40 tahun lebih sebelum akhirnya pihak keluarga korban dapat keadilan karena per April 2024 kemarin, Desi ini dinyatakan sebagai buronan internasional setelah tidak menyerahkan diri untuk menjalani vonis 20 tahun penjaranya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.